Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Novianti dari UPBJJ Jakarta Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka gagasan teori saya yang berjudul penyebaran COVID-19. Dengan subkonteksnya ialah sambutan yang dibawakan oleh mahasiswa KKN Universitas Terbuka Jakarta kepada warga sekitar. Dengan kerangkanya ialah yang pertama pembukaan, pengertian dari COVID-19, jenis-jenis COVID-19, cara penularan COVID-19, gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita, serta cara penanggulangan dari penularan COVID-19 ini. Yang terakhir ialah penutup. Kemudian, mari kita bahas mengenai kerangka gagasan teori ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah dapat diberikan karunia-Nya dengan dikumpulkan dan dihadirkan di sini dalam rangka penyuluhan penyebaran COVID-19. Di sini, mari kita sambut pertama kepada Bapak Lurah serta kepada wakilnya dan jajaran desa sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Serta tidak lupa, saya berterima kasih kepada warga-warga sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan ini. Mari kita bahas mengenai virus COVID-19 ini. Apa sih virus COVID-19 ini? Virus COVID-19 ini merupakan virus disase yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana masih menjadi kekeluargaan dengan virus SARS yang booming pada 2003 sebelumnya. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, yang sering juga disebut sebagai virus Wuhan. Nah, virus ini memiliki beberapa perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Ada beberapa variasi atau jenis-jenis dari COVID-19 ini. Yang pertama ialah virus alpha, virus beta, virus gamma, virus delta, virus lambda, serta juga virus kappa dan virus omikron yang terbaru, yang sudah tersebar di seluruh dunia serta salah satunya Indonesia. Kemudian, bagaimana cara penularan COVID-19 ini? Dari mana? Nah, virus COVID-19 ini menyebar melalui cairan tetesan kecil atau yang bisa disebut dengan droplet yang berasal dari hidung serta mulut dari orang yang sudah terkontaminasi. Bisa secara melalui batuk atau bersin. Yang dari mana paparan tersebut dari droplet yang tercecer itu bisa mengenai barang-barang yang ada di sekitar kita, yang kemudian bisa disentuh oleh orang yang belum terkena kontaminasi, sehingga menyebabkan orang tersebut ikut terkena COVID-19. Atau juga, virus ini bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan seseorang yang sudah terjangkit COVID-19. Misalkan kita terkena air liurnya, muncratan air liurnya, atau berkontak langsung dengan barang-barang yang sudah dia pegang, yang itu memungkinkan untuk tertular COVID-19. Nah, gejala apa saja yang timbul jika kita sudah terkena virus COVID-19 ini? Gejala yang pertama adalah gejala ringan. Itu bisa meliputi seperti batuk, demam, kelelahan, kehilangan indera penciuman dan perasa. Kemudian, gejala yang kedua ialah gejala sedang. Gejala sedang ini bisa meliputi seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri dan sakit pada seluruh badan. Kemudian, ada gejala yang ketiga, gejala yang cukup serius dan gejala berat. Gejala ini bisa timbul seperti kebingungan, tidak bisa melakukan gerak, kesulitan dalam berbicara, dan merasa mata iritasi, atau sebagainya. Gejala-gejala ini biasa timbul setelah 5-6 hari kita terpapar COVID-19. Atau ada juga orang yang sudah 14 hari terpapar COVID-19, gejala tersebut baru muncul. Nah, warga sekalian,
Bagaimana sih cara kita menanggulangi dari penularan COVID-19 ini? Ada beberapa cara. Di antaranya ialah yang pertama, selalu jaga stamina dan kekebalan tubuh. Seperti melakukan olahraga, makan teratur, sehingga kekebalan tubuh kita bisa terjaga dan kita bisa melawan virus COVID-19 yang ada. Kemudian yang kedua paling penting, selalu cuci tangan dimanapun dan sehabis apapun Anda melakukan kegiatan. Dengan catatan, menggunakan sabun yang mengandung alkohol, atau Anda bisa juga membawa hand sanitizer kemanapun, itu lebih mudah dilakukan. Sehingga kemungkinan untuk tertular COVID-19 itu semakin mengecil. Kemudian upaya yang ketiga ialah selalu menggunakan masker kemanapun Anda berada. Digunakan dengan benar ya, dengan menutupi hidung serta mulut. Jangan hanya menutupi mulut saja, sedangkan hidung terbuka. Kebanyakan seperti itu, bukan? Nah, kemudian hindari berpergian ke daerah-daerah yang sedang berada di zona merah COVID-19. Karena penularan di situ beresiko sangat tinggi. Kemudian, upaya yang kelima ialah jika Anda merasa tidak enak badan, jangan keluar rumah. Coba hubungi petugas kesehatan terdekat, serta minta bantuanlah kepada mereka. Jika dalam waktu kurang lebih 14 hari ke belakang, Anda melakukan perjalanan keluar daerah, yang dimana daerah tersebut masuk ke dalam zona merah, Anda harus memberitahukannya kepada petugas. Ataupun ketika Anda melakukan kontak secara langsung 14 hari sebelumnya dengan orang yang terjangkit COVID-19 tersebut. Serta Anda sekalian wajib memantau perkembangan virus COVID-19 di Indonesia ini melalui sumber-sumber yang terpercaya yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jangan termakan hoaks. Harus dengan sesuai yang akurat. Karena dengan menggunakan data yang akurat, dengan mendapatkan data yang akurat, kita bisa mendapatkan perlindungan kepada diri kita sendiri, mendapatkan pengetahuan untuk melindungi diri kita sendiri dari COVID-19. Sehingga insya Allah, kita tidak akan terjangkit COVID-19. Baiklah warga sekalian, menurut saya cukup sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya, atas kesalahan katanya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.